Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada. Di sini Al-Fakir ingin menawarkan sebuah buku yang viral di tahun-tahun ini, tentunya mengenai keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Apakah para Sadah Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan? Nah, di sini Anda perlu membeli buku yang kita terbitkan yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi. Buku ini tebalnya hampir 600 halaman, tebel banget teman-teman. Dan di dalam buku ini juga memuat kata pengantar dari ulama-ulama yang terkemuka di Indonesia. Bukan ulama kelas lokal ya, tapi ulama yang sudah banyak dikenal orang. Kiprahnya kepada masyarakat sudah keren. Satu, contohnya seperti Kiai Haji Profesor Syukron Makmun. Ada juga kata pengantar dari Kiai Haji Mas Ahmad Abdul Alim, salah satu majelis pengasuh pesantren Sidogiri. Juga ada dari kata pengantar Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakit AM, salah satu ulama terkemuka di Kalimantan. Dan juga ada kata pengantar dari Profesor Ustadz Abdus Somad LC. Nah, buku ini sudah cukup untuk menjawab, membantah, dan berdiskusi kepada orang-orang yang menolak keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Nah, untuk membeli buku ini, Anda juga harus membeli buku yang resmi diterbitkan oleh pesantren Sidogiri. Ini resmi ya, diterbitkan oleh penerbit Sidogiri. Jadi kalau ada kemarin orang yang mengatakan Sidogiri menolak nasab Sadah Ba'alawi, itu kurang betul, kurang tepat teman-teman. Karena buku ini sudah terkonfirmasi, sudah dicetak, sudah dibaca banyak masyarakat dengan bukunya judulnya Kiai dan Habib, dari tim Paragraf ya, dan di sini ada tulisan penerbit pesantren Sidogiri. Jadi buku ini menerangkan tentang pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab keagungan zuriyah Rasulullah dan fakta sejarah bahwa ulama Indonesia sejak dulu sampai sekarang mengakui, mencintai dan menghormati para Sadah Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Apa yang tertulis dalam buku ini tidak tertulis di dalam buku ini, sehingga kedua-duanya harus Anda beli. Nah, harganya cukup di 160.000 ya. 160.000 saja Anda mendapatkan dua buku yang keren ini teman-teman. Sudah cukup untuk memberikan bekal kepada keluarga, anak-anak kita, bahwa ada orang yang harus kita hormati yang sekarang dibatal-batalkan, dihina nasabnya. Suatu saat akan sangat bermanfaat karena kita tidak mencetak banyak, kita hanya mencetak beberapa saja dan tidak dicetak lagi. Mungkin nanti tidak akan dicetak lagi. Dan untuk ongkos kirimnya Anda bisa lihat sendiri di JNT atau JNE. Dari kota Probolinggo menuju tempat Anda berapa ongkirnya. Nah, kedua-duanya 160.000 dan saya tunggu di nomor WhatsApp Al-Fakir 0821 4151 5141. Buruan di order karena stoknya tidak banyak teman-teman. Sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi dan juga dengan Kiai Abdul Ghalib Sahuri Nur di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Batu Ampar Pamekasan Madura. Nah, begini teman-teman. Jadi barusan kami mendapat kiriman video ya dari Ustadz Wafi, di mana beliau itu sedang mempromosikan buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang kemudian dipadukan dengan buku Kiai dan Habib dari percetakan Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, pada kesempatan kali ini ya, mumpung ada para kiai beliau-beliau ini, saya ingin meminta tanggapan beliau setelah membaca buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang sebanyak 560 sekian halaman. Bagaimana isinya, lalu penempatan kaedahnya, kemudian bantahan-bantahan terhadap 12 pertanyaan Kiai Imad, dan juga bagaimana beliau akan membuat buku yang membantah keabsahan nasab Ba'alawi tersebut. Monggo silakan Kiai, dimulai dari Kiai Ja'far Shadiq Fauzi, monggo. Baik, Pak Wafi itu bilang ini sudah didukung dan diberi komentar oleh kiai-kiai besar gitu, sekelas Kiai Syukron Makmun dan
Ustadz Abdul Somad, dan 4 yang tercantum di koper belakang. Begini teman-teman ya, saya sarankan kepada para kiai kita, para tokoh sepuh ulama Nusantara, kalau ingin memberikan kata pengantar, tolong ditalaah dulu isinya. Karena yang saya baca dan saya kaji, terdapat banyak kesalahan yang ada pada buku keabsahan nasab Ba'alawi. Di antaranya, mereka mengutip disclaimer bab subutun nasab dalam kitab Ar-Rosail yang berbunyi, kalau di sana wa yasbutun nasab, kalau di tulisan redaksi mereka yasbutun nasab bil alamatil watihat wal bayyinatis sabitat. Kalau yang asli dan yang sahih di kitab Rosail wala yasbutu bisyubuhat, tapi di redaksi mereka wa yasbunu bisyubuhat. Ini kesalahan yang fatal yang merubah makna dan maksud dari kitab tersebut. Apalagi nggak diartikan. Apalagi nggak diartikan. Menurut kami ini adalah penyesatan umat. Wa yasbunu bisyubuhat, apa artinya wa yasbunu bisyubuhat? Di situ sebenarnya wala yasbutu bisyubuhat artinya nasab itu tidak isbat dengan sesuatu yang syubhat, baik dari keterangan yang syubhat atau hujah yang syubhat, tidak jelas, meragukan, terus argumentasi yang diragukan, itu tidak bisa. Awalnya saya kira nasab buku keabsahan nasab Ba'alawi itu akan menjawab 12 pertanyaan dari Kiai Imaduddin dan menjawab tuntutan kitab zaman dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Awalnya saya mengira seperti itu. Ternyata setelah dilihat, ibarahnya banyak yang salah, penempatan dalil yang tidak sesuai, penggirian opini, bahkan propaganda. Di mana di dalam kitab itu awalnya mereka itu menyanjung Syekh Mahdi Ar-Rajai yang telah mengisbat atau mendukung nasab mereka. Tapi karena ambisi mereka untuk menyerang Asy-Syajarah Al-Mubarakah, maka secara tidak langsung mereka menuduh bohong Syekh Mahdi Ar-Rajai di dalam buku tersebut, karena yang mentahqiq Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang terdapat di muqaddimah Syekh Mahdi Ar-Rajai itu wa hadhil kitab, bahwa kitab ini ditulis oleh muallifnya dengan bernama Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Syekh Mahdi Ar-Rajai dipuji, kemudian Syekh Mahdi Ar-Rajai dituduh bohong karena menyebutkan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ditulis langsung fi dhahril kitab. Subhanallah. Ini sebuah kesalahan yang fatal dan besar oleh mereka. Oleh karena itu saya sarankan kepada mereka betuli, perbaiki kitab itu agar tidak menyesatkan umat. Oleh karena itu para teman-teman rakyat Nusantara yang kita cintai, jangan terkecoh hanya karena kiai-kiai besar ya, seperti yang disampaikan Wafi. Oleh hati-hati dengan pesan baginda, ittaqu zallatal alim, takutlah kalian terhadap tergelincirnya orang-orang alim itu. Jadi saya merasa terpanggil dengan Kiai Abdul Ghani dan Gus Hasan untuk meluruskan kitab buku keabsahan nasab Ba'alawi yang katanya wafi hampir 600 halaman. 600 halaman kalau tidak ada faedahnya itu sia-sia, percuma. 600 halaman kalau hanya menyesatkan umat itu, maka bahaya kitab tersebut. Oleh karena itu kita ini terpanggil untuk meluruskan agar kitab itu tidak menyesatkan umat dan agar kitab itu tidak membodohkan umat. Itu begini dari saya. Ya. Mungkin dari Kiai Ghalib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami baca dan kami teliti kitab keabsahan nasab Ba'alawi ini, sesungguhnya yang pertama itu tidak
sama sekali membantah kitabnya Kiai Haji Imaduddin, apalagi menjawab 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya kitab ini sebuah sponsor agar muhibbin ini tidak pergi dari tidak mempercayai nasab mereka. Begitu, itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi acuhan pengisbat nasab mereka sesungguhnya itu yang pertama, mereka menggunakan syuhrah wal istifadah yang telah kami uraikan dan kami tulis di dalam bantahan, insya Allah akan sebentar lagi diterbitkan ya. Itu sudah kami tulis di sana dengan lengkap bahwa syuhrah wal istifadah mereka itu tidak memenuhi syarat sama sekali. Yang kedua, melalui ruq'ah. Kenapa saya katakan ruq'ah? Karena landasan di kitab keabsahan nasab Alawi itu, satu menggunakan nasabah, dua menggunakan ulama-ulama, baik ulama tarikh, baik ulama tabaqat, bahkan sampai perkataan dari tokoh pun dicantumkan. Begitu. Nah, setelah kami teliti dari nasabah yang mereka gunakan, yang pertama yaitu adalah kitab An-Nafrah Al-Ambariyah yang sama sekali tidak pernah mengutip nasab mereka. Nah, ini bisa dikatakan kebohongan publik. Namun di sana hanya menyerangkan bahwa Ahmad Al-Abah di An-Nafrah Al-Ambariyah hijrah ke Hadramaut, itu tok. Tidak pernah menerangkan nasab mereka. Terus yang kedua, ketiga sampai ketujuh itu semuanya kitab nasabahnya tidak abdal, tidak ada kesenambungan, juga tidak thiqah karena referensi yang menjadi rujukannya tidak valid dan tidak aktual karena terdapat banyak kerancuan dengan dasar kitab-kitab yang terdahulu. Begitu. Terus kitab-kitab yang selanjutnya yang dijelaskan sampai akhir, maka kami hanya berkomentar satu. Betul apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin, bahwa pongkol nasab mereka itu dibangun dari dokumen resmi mereka, yaitu Al-Burqatul Musyiqah. Dan ini bukan hanya dikatakan oleh kita sendiri, ini juga dikatakan oleh murid langsung dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Begitu. Di dalam kitabnya Tathbitul Fuad, bahwa sumber referensi rujukan kitab mereka adalah Al-Burqatul Musyiqah yang di dalamnya terdapat adraj yang kami jelaskan di buku yang akan kami terbitkan nanti insyaallah. Nah, pada intinya buku keabsahan nasab Alawi yang ditulis oleh mereka sama sekali tidak memberikan hujjah atas kesohihan nasab mereka. Begitu, Gus. Ya, terima kasih Kiai. Kemudian ini Kiai, saya ingin bertanya kepada panjenengan berdua gitu kan, tentang masalah di mana buku keabsahan nasab Alawi itu kan membawa beberapa ulama-ulama kita. Seperti contoh ya, satu saja, misalkan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu oleh mereka dinyatakan telah mengisbat nasabnya Ba'alawi, atau mungkin kalau tidak mau dikatakan mengisbat, ya meyakini dan mengakui keabsahan nasabnya Ba'alawi bersambung kepada Rasulullah
melalui jalur Ahmad bin Isa, di mana di situ beliau mencantumkan di dalam bukunya itu tentang qanun asasi dari Nahdlatul Ulama, di mana Kiai Hasyim Asy'ari itu mencantumkan gelar Sayyid kepada Habib Abdullah Asgaf misalkan. Nah, kemudian kepada pengarang kitab Sulam Taufik, kan? Nah, itu kan juga mencantumkan nama Sayyid. Namun, apakah itu menjadi bukti bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari itu mengakui dan meyakini ketersambungan nasab mereka kepada baginda Rasulullah? Monggo silakan, Kiai. Jawaban ini lengkap kami tulis di buku bantahan kami pada buku keabsahan nasab Ba'alawi. Jadi yang dimaksud oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah penghargaan, penyebutan penghargaan Sayyid, karena setelahnya Hadratus Syekh juga menyebutkan kalimat Sayyid itu atau kata-kata Sayyid itu kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin, seperti itu. Jadi itu hanyalah penghargaan atau menghormati tokoh ulama, seperti itu. Sebagaimana di Nusantara ini tokoh ulama disebut dengan kiai atau syekh gitu. Itu sudah kami tulis lengkap bantahan tersebut kepada bantahan kami kepada buku keabsahan nasab Ba'alawi. Dan kalau kami kembali kepada Qaidah Ilmu Nasab, la ibrata bi taqrirati Man laisa min ahli dirayati bin nasab. Itu kalau kita kembali ke Qaidah Ilmu Nasab, ya bukan kami yang membantah, tapi Qaidah Ilmu Nasab yang membantah tersebut. Mungkin bisa itulah kalau memang itu dijadikan dalil, seakan-akan mau tidak mau mereka juga menganggap bahwasanya Hadratus Syekh menyatakan Imam Al-Ghazali juga zuriyahnya Nabi, iya, karena menyebutkan Sayyid juga gitu. Kan berarti Imam Al-Ghazali Sayyid. Iya. Makanya lebih tepatnya itu adalah gelar penghargaan, penghormatan kepada tokoh ulama. Artinya secara makna istilahi makna lughawi ya, bukan istilahi. Iya. Artinya panutan gitu ya. Panutan gitu. Monggo Kiai Ghalib, bagaimana tanggapannya? Ya, andaikan betul-betul ulama Nusantara mengakui, bahkan seandai pun itu mengisbat nasabnya Ba'alawi, walaupun saya tidak pernah melihat dari ulama Nusantara kita ini yang mengisbat secara paten bahwa nasabnya Ba'alawi itu soheh melalui rentetan silsilah nasab mereka, karena mereka tidak pernah menyebutkan itu, paling menggelari seperti tadi penghormatan Sayyid dan semacamnya. Andaikan itu pun betul, maka setelah ditemukan sumber data mereka yang menjadi rujukan referensi pangkal nasab mereka dari abad 9, yaitu Al-Burqatul Musyikoh yang telah diterangkan oleh kitab Tasbitul Fuad, yaitu sumbernya Syekh Ali As-Sakran, maka ini pun setidaknya ada 3 kaedah ilmu nasab yang akan menolaknya. Yang pertama, idza urifal wadi wa urifat illatul qadi wa urifat illatul jarihah intafal istidlal, setelahnya tidak ada yang bisa dibuat dalil, karena sudah ketahuan bahwa itu adalah peletaknya ini dan terdapat adraj tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali kepada kaedah yang lain, wa'lam anna ra'yah idza kana yubayinul manqul wa idza kana yubayinul ma'qul wa yunaqidul usul wa yukhaliful usul wa yunaqidul usul fa huwa manhulun wal manhul la yuhtajju bih. Itu yang kedua yang akan menolaknya. Terus yang ketiga, la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Jadi
percuma pengisbatan sebuah nasab kalau wadiknya sudah ketemu dan di wadiknya itu terdapat cacat-cacat seperti terdapat adrat dan semacamnya. Begitu. Nah, adrat dalam nasab Ba'alawi ini seperti apa, Ki? Supaya teman-teman ini juga tahu. Yang dimaksud adraj itu memasukkan nama dengan nama yang palsu. Adraj itu data palsu. Ya. Wa huwa antuzadah, kan itu tafsirannya. Antuzadah nuqtatun. Ya. Terus autuhdhafah. Membuang atau menambahi. Ya. Abdun menjadi ubed. Ya. Terus di sana Au juga yuzad isman ya. au yuzad ismun ya. Ubaid menjadi Ubaidillah. Abdullah Ubednya menjadi Abdullah Abdullah. dan menjadi Ubaidillah. Ya. Sedangkan referensi yang menjadi mangkul Ya. bagi Syekh Ali As-Sakun adalah At-Tarikhul Janadi. Yang tidak menyebutkan Ubaidillah. Sama sekali tidak Ya. ada. Bahkan alwinnya tidak disebutkan. Dari mana data itu? Ya, adraj itu memasukkan data palsu. Dan ditolak oleh kaidah nasab Allah takuna mukhalifatan Lil usul. Ya. Jadi berfungsi kaum mukhalif kepada usulnya Al-Janadi. Ada Al-Janadi pun itu sumbernya majhul. Ya. Ba'dus suyuh. Ya. Sumbernya ba'dus suyuh. Ya. Sehingga masuk kepada madhanul wad'i wal kadhibi fil ansab. Jadi artinya apa namanya adrot yang terdapat dalam nasab Ba'alawi ini pada pongkol nasabnya ya. Di mana semua ulama itu tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Ya kan? Ubed dulu. Iya, awalnya kan tidak ada yang menyebutkan Abdullah. Nah, itu yang pertama kan Al-Janadi yang menyebutkan Abdullah itu di abad ke-8. Nah, kemudian dari penyebutan Abdullah itu lalu dikutip oleh Ali As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah, ya, di mana di situ dia menyatakan dengan sendirinya bahwa Ubaid Al-Maimun itu adalah nama leluhur mereka yang memang dikenal di masyarakat Hadramut sana, gitu kan, dan tertulis dalam silsilah nasab mereka dan kitab-kitab mereka, gitu kan. Nah, kemudian dia itu menyatakan bahwasanya Ubaid ini adalah orang yang sama dengan Abdullah. Dengan alibi bahwasanya nama Abdullah itu ditasghir menjadi Ubaidillah. Nah, di sini letak adrotnya ya. Nah, karena dia menyatakan referensinya dari Ubaidillahnya saja awalnya dibuang untuk memasukkan Ubaid. Iya, betul. Artinya kan dari Abdullah kemudian ditasghir menjadi Ubaidillah, dari Ubaidillah diikhtisar menjadi Ubaid saja, gitu kan. Nah, ini adrotnya ya. Karena tidak sesuai dengan kitab yang dia nyatakan sebagai referensinya, yaitu Al-Janadi. Ya, itu teman-teman. Jadi adrosnya di situ teman-teman ya. Artinya menurut beliau-beliau semua ini ya, tidak ada gunanya keterangan-keterangan dari banyaknya para ulama sekalipun maupun kitab-kitab an-nasabah sekalipun. Karena apa? Karena menyelisihi usulnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ki Ja'far tadi. Allah takuna mukhalifatan lil usul. Hendaknya ya ruqah itu tidak menyelisihi daripada informasi yang asal gitu loh. Jadi kalau memang Abdullah ya jangan dirubah ke Ubaidillah untuk mendapatkan nama Ubaid, kan begitu. Apalagi Abdullahnya ini bermasalah, kata Ki Ghalib, khobar majhul. Karena apa? Karena di situ Al-Janadi menyebutkan bahwasanya sumber referensinya adalah ba'dus suyukh. Nah, ba'dus suyukh ini siapa? Nggak jelas. Siapa syekhnya, biografinya seperti apa. Tapi begini, Gus. Imam Al-Janadi ini di lainnya nasabnya Ba'alawi, ini referensinya kan jelas, sehingga seperti Imam Al-Asqalani mengambil, tapi tidak mengambil apa yang dicantumkan oleh Al-Janadi yang berupa nasabnya Ba'alawi ini. Nasabnya Ba'alawi, nasabnya Syarif Abil Jandi. Oh, jadi maksudnya Kiai ini di dalam kitab Tarikh Al-Janadi itu ya hanya yang bermasalah itu ada di keluarga Abil Jadid itu ya, yang kemudian dijadikan referensi oleh Al-Burqah itu. Nah, gitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Mungkin ada tambahan Kiai tentang masalah buku yang akan kita terbitkan ini sebentar lagi Kiai untuk membantah
keabsahan nasab Ba'alawi dari buku mereka. Menambahkan dulu di seputar Al-Janadi dan J. Al-Burqul J. Fokus. Monggo. Jadi Al-Janadi adalah sumber tertua mereka. Kemudian diikuti oleh Al-Burqul Al-Musiqo. Kedua-duanya ini membedai kitab-kitab nasab terdahulu. Ya. Jadi kalau kita bingung menanggapi dua sumber yang bertentangan, maka di dalam kaidah ilmu nasab, kembali kepada kaidah ilmu nasab, idza ikhtalafa nasabani falyakhud bil aqdamis sahih. Jika kita dihadapkan dengan buku nasab yang berbeda, maka kita dianjurkan untuk atau diperintahkan untuk mengikuti yang lebih tua dan lebih sahih. Ya. Ini. Baik. Monggo, Kiai, ada tambahan, Kiai? Begini, masalah Al-Janadi juga Burqatul Musyiqah ini pun sudah bertentangan. Al-Burqatul Musyiqah yang menjadi rujukan nasabnya Ba'alawi ini bermasalah dengan Al-Janadi. Al-Janadinya pun mukhalafah lil usul. Ya. Jadi di sini ini masalah di atas masalah. Iya. Nah, sehingga mungkin kenapa Nakib enggan untuk memberikan syahadah, khususnya Naqabatul Ashraf At-Talibiyin di Irak. Iya. Karena perhitungannya banyak. Semestinya mereka punya ahli yang handal. Iya. Karena Tasbitul Fuad itu menjadi sebuah karya sejarah yang merupakan murid langsung dari Ba'alawi yang terpercaya, yaitu Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mengatakan sumbernya ya Burqatul Musiqah. Sehingga apabila mereka mengatakan ada yang lebih tua seperti Al-Jauharus Syafaf, itu kan berupa manuskripnya yang katanya lebih tua dari Al-Burqatul Musiqah, disimpan tidak bisa ditunjukkan kepada umum. Nah, ini mencurigakan. Sedangkan manuskrip yang kami temukan masih kisaran 200 tahun. Ya teman-teman, jadi begitu ya teman-teman, bincang-bincang kita sore ini dalam rangka mengkanter ya pernyataan dari Ustadz Wafi, di mana dengan buku keabsahan nasab Ba'alawi yang mereka tulis itu dinyatakan sudah selesai menjawab 12 pertanyaan Kiai Imad dalam polemik nasab Ba'alawi. Tapi ternyata setelah kita baca dari awal sampai akhir ya, ternyata isinya itu hanya penggiringan opini dan framing ya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, agar supaya para pembaca ini menganggap Kiai Imad itu salah di dalam pernyataannya membatalkan nasab Ba'alawi. Padahal sejatinya yang membatalkan nasab Ba'alawi ini bukan Kiai Imad, tapi yang membatalkan nasab Ba'alawi ini adalah kaedah-kaedah ilmu nasab yang telah dipelajari oleh para kiai-kiai kita, diantaranya Kiai Imaduddin, Kiai Abdul Ghalib Sahuri Nur, dan juga Kiai Ja'far Fauzi dari keluarga Batu Ampar ini teman-teman ya. Nah, jadi saya rasa cukup informasi yang kami sampaikan pada sore hari ini. Mungkin para kiai mau ada closing statement sebelum kita akhiri perbincangan kita sore hari ini, Kiai. Monggo. Baik, yang pertama, yang salah tetap salah. Siapapun orangnya, sebesar apapun gelarnya, dan setinggi apapun kedudukannya. Oleh karena itu, kami minta kepada tim Probito untuk memperbaiki buku keabsahan nasab Ba'alawi yang banyak salahnya. Tolong diperbaiki agar tidak menyesatkan umat. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kepada para kiai sepuh, tokoh ulama Nusantara, dengan hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau, tolong bila mana ingin memberi dukungan atau kata pengantar pada sebuah buku, tolong ditalaah dulu agar tidak mendukung kesalahan atau memberi kata pengantar kepada buku yang salah. Tolong ingat pesan baginda, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha.
Jadi siapapun yang mendukung kemaksiatan atau kesalahan, maka dianggap bersama-sama melakukan kemaksiatan atau kesalahan tersebut. Tolong mohon kepada para kiai besar dan untuk seluruh umat Nusantara, khususnya umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, jangan terkecoh dengan casing, jangan terkecoh dengan sebutan. Ikuti yang sahih dan abaikan yang salah, agar kita tidak salah dalam menetapkan panutan kita. Katanya sabda baginda, ittakhudhu ru'asa duhana fa'adullu wa adullu. Dia tersesat dan menyesatkan. Oleh karena itu berhati-hatilah. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barokah para leluhur, khususnya para wali songo yang sudah mengislamkan Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, kewajiban bagi kami, karena kami temukan di dalam kitab atau tulisan yang ditulis oleh banyak dari kalangan Robitoh Alawiyah yang namanya keabsahan nasab Ba'alawi, karena banyak kesalahan kami berkewajiban untuk meluruskan, sehingga kepada umat Islam Nusantara kami harap untuk membandingkan karya kami yang berupa bantahan pada tulisan keabsahan nasab Ba'alawi yang akan kami terbitkan insya Allah, dan mohon doanya. Amin, amin. Begitu. Baik, terima kasih ya teman-teman atas waktu dan partisipasinya di dalam mendukung channel kami, dan juga terima kasih kepada para kiai yang sudah berkenan untuk membantu masyarakat memahami tentang titik poin daripada polemik nasab ini, dan mudah-mudahan juga mendatangkan hikmah, barokah dan manfaat bagi kita semua. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah tadi Wafi yang mempromosikan buku Ba'alawi untuk disarankan membaca beberapa keterangan-keterangan di dalam buku tersebut. Namun ada beberapa hal yang mana Gus Syarif serta Kiai Ghalib di Pamekasan Madura, tepatnya di Batu Ampar ini, memberikan bantahan tentang argumen-argumen yang dipaparkan oleh Wafi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.